Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, dalam video kali ini, kita akan mengulas 5 hadis penting dari Sahih Al-Bukhari, Kitab Wudhu, yang membahas tentang adab wudhu, syalat, dan etika yang diajarkan oleh Rasulullah. Setiap Muslim pasti ingin syalatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata, kesempurnaan wudhu menjadi salah satu kunci diterimanya syalat kita. Bukan hanya tentang tata caranya, tapi juga adab-adab dan keutamaan yang terkandung di dalamnya. Yuk, simak hingga akhir, karena banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Sahabat, mari kita mulai dengan hadis pertama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, syalat seseorang tidak akan diterima jika ia berhadas, hingga ia berwudu. Bayangkan, sahabat, betapa pentingnya wudhu hingga Rasulullah SAW menegaskan bahwa syalat tanpa wudhu tidak akan diterima. Lalu seorang dari Hadramaut bertanya, apa yang dimaksud dengan hadas? Abu Hurairah menjawab, kentut atau buang angin. Subhanallah, sebuah hadis yang singkat namun syarat makna. Setiap kita pasti ingin syalatnya diterima oleh Allah. Maka dari itu, pastikan kita selalu dalam keadaan suci dari hadas sebelum memulai syalat. Tapi ingat, sahabat, makna hadis ini bukan berarti kita harus selalu curiga dan merasa was-was setelah berhadas. Justru, hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan memastikan kesucian diri sebelum menghadap Sang Pencipta. Karena, bagaimana mungkin salat kita diterima jika kita sendiri tidak memperhatikan kesucian diri? Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang mensucikan diri. Orang-orang yang bercahaya di hari kiamat nanti. Amin. Pernahkah sahabat, saat sedang khusyuk syalat, tiba-tiba muncul rasa ragu, apakah tadi aku berhadas? Atau, sepertinya aku mendengar sesuatu. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Tenang, sahabat, Rasulullah telah memberikan tuntunannya. Dalam hadis riwayat Abbad bin Tamim, beliau bersabda, janganlah ia meninggalkan syalatnya, hingga ia mendengar suara, atau mencium bau. Hadis ini mengajarkan kita untuk tidak mudah terputus dari syalat, hanya karena rasa ragu atau was-was. Selama kita tidak mendengar suara atau mencium bau yang jelas menunjukkan bahwa kita berhadas, maka teruskanlah syalat kita. Mengapa demikian? Karena setan sangat suka mengganggu ibadah seorang muslim, termasuk dengan meniupkan rasa was-was. Jadi, jangan biarkan setan merusak kekhusyukan syalat kita. Tetaplah fokus dan khusyuk dalam syalat. Dan jangan hiraukan bisikan-bisikan yang belum tentu benar. Ingatlah sahabat, syalat adalah mirajnya orang mukmin. Jadi jangan biarkan keraguan sekecil apapun menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, pernahkah terbersit pertanyaan, apakah tidur membatalkan wudhu? Rasulullah sebaik-baik teladan telah mencontohkannya untuk kita. Dalam sebuah hadis, diriwayatkan bahwa Nabi SAW tidur hingga terdengar suara dengkuran, namun beliau tetap berwudu dan syalat tanpa perlu wudu lagi setelah bangun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Nabi SAW mengajarkan, tidur tidak membatalkan wudu, kecuali jika ada tanda yang jelas seperti kentut atau hal-hal yang memang membatalkan wudu. Pelajaran penting bagi kita sahabat, bahwa wudu bukan hanya ritual sebelum syalat, tapi juga bagian dari menjaga kesucian diri dalam setiap keadaan, bahkan saat tidur sekalipun. Jadi, jika kita tertidur dalam keadaan berwudu, insya Allah wudu kita tetap sah.
Namun jika kita ragu atau yakin telah berhadas saat tidur, maka wajib untuk berwudu kembali sebelum shalat. Ingatlah sahabat, Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Sahabat, bagaimana dengan wudu saat kita sedang dalam perjalanan? Apakah ada keringanan? Perhatikanlah kisah ini sahabat. Diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW melakukan wudu sempurna setelah buang air kecil dan melaksanakan syalat di Muzdalifah, tanpa melakukan syalat sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa wudu tidak hanya dilaksanakan setelah tidur atau buang hajat, tetapi juga dalam keadaan yang sangat diperlukan, seperti saat perjalanan jauh atau dalam kondisi tertentu. Jadi sahabat, meskipun dalam perjalanan, jangan sampai kita mengabaikan wudu. Jika kita telah buang air kecil atau besar, segeralah berwudu. Jika tidak ada air, kita bisa bertayamum dengan debu yang suci. Ingatlah, menjaga kesucian adalah perintah Allah, dimanapun kita berada. Sahabat Muslim, pelajaran dari hadis-hadis ini sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari menjaga kesucian dalam syalat, tidur, hingga perjalanan. Semua adalah bagian dari ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah. Semoga setelah memahami hadis-hadis ini, kita semakin termotivasi untuk selalu menjaga wudhu kita dan memperbanyak amal ibadah. Ingatlah, setiap tetes air wudhu yang kita basuhkan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan cahaya wudhu pada hari kiamat nanti. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak sahabat yang mendapatkan manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.